إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عز وجل وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk kita semua agar senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun. Sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi seorang hamba yang beriman adalah bekal ketakwaan. Maka janganlah seseorang meninggal dunia melainkan dalam keadaan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa sesungguhnya di antara pokok-pokok keimanan, dasar-dasar keimanan yang merupakan bagian dari fundamental yang sangat mendasar di dalam agama Islam bagi seorang yang menyatakan keimanan, maka hendaknya mereka benar-benar mengetahui dan meyakini pokok-pokok keimanan tersebut, dasar-dasar keimanan tersebut, fondasi keimanan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada 6, dan salah satu yang berkaitan dengan tema khutbah kita di siang hari ini, yaitu keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala baik dan buruknya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang apa itu keimanan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa keimanan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Lalu saat beliau menyebutkan tentang iman kepada takdir, beliau mengulangi lagi kata iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dari pertanyaan Jibril tentang keimanan. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Lalu beliau mengulangi kata iman saat menyebutkan keimanan yang keenam, dan engkau wajib harus beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Hal ini isyarat, indikasi yang menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir lebih ditekankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
Karena mungkin kebanyakan manusia mengandalkan akalnya saat mengimani takdir. Berbeda halnya ketika mereka mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengimani hari akhir. Tapi ketika mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka harus tunduk dengan takdir Allah, dan tidak ada seorang pun dari orang-orang beriman meyakini ada selain Allah yang menakdirkan kehidupan manusia. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Apapun yang didapati oleh manusia, apakah itu yang menyenangkan ataukah itu yang menyedihkan. Tapi ketika mereka mendapatkan yang menyenangkan diri mereka, mereka pun meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika Allah Ta'ala memberikan takdir yang tidak menyenangkan bagi mereka, mereka pun marah kepada Allah, menolak takdir itu, dan berbagai alasan yang mereka lontarkan seakan-akan Allah Ta'ala itu bersalah. Na'udzubillah. Padahal Allah Ta'ala tidak tertimpa kezaliman, Allah Ta'ala tidak tertimpa kekurangan ataupun perkara-perkara yang membuat aib bagi manusia. Itu tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia namanya mengagungkan Allah. Tapi lihatlah bagaimana banyaknya manusia terjebak di dalam mengimani dan meyakini takdir. Oleh karena itu Nabi mengulangi kata iman itu. Di antaranya dalam banyak kasus dan keadaan, terutama ketika manusia ataupun orang-orang beriman mendapati musibah demi musibah. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa level kesabaran dari masing-masing manusia yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kuat keimanannya maka akan selamat, tapi yang lemah imannya maka akan terancam mereka dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap seorang yang beriman kepada takdir Allah Ta'ala, terutama ketika menghadapi musibah demi musibah? Yang pertama, untuk menyelamatkan mereka, bahwa tidak terbetik di dalam hati ataupun di dalam pikiran mereka untuk mengingkari apa yang mereka dapatkan berupa musibah, kemudian mereka ridha. Makna ridha artinya tidak ada sedikit pun, tidak ada secuil pun rasa marah, rasa dongkol, rasa benci dengan apa yang telah mereka dapatkan. Karena itu sama saja membenci Allah. Orang-orang yang membenci apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, terutama berkaitan dengan musibah yang menimpa, maka Allah pun benci kepada dia. Ini poin utama. Level yang pertama yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman, ridha dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah ketika dia menakdirkan sesuatu yang tidak menyenangkan, terutama berkaitan dengan musibah-musibah. Apakah musibah pada badan berupa sakit-sakit, ataukah musibah berupa harta, kehilangan harta, ditipu orang, dicuri dan semisalnya, ataukah musibah dengan berupa kematian keluarga atau orang-orang terdekat dengannya, maka mereka ridho dengan itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Inna 'idhamal jazai", sesungguhnya besarnya balasan, ma'a 'idhamil bala'i, sesungguhnya besarnya balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, dan sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, tatkala Allah mencintai satu orang, Allah akan uji dia. Dan diuji tidak hanya dengan perkara kenikmatan, kesenangan, tapi juga diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah akan uji dia. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman radiya, siapa saja yang ridha dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya berupa musibah, falahu ridha, maka bagi dia akan mendapatkan ridha Allah. Maksud ridha di sini, dia tidak marah, dia tidak dongkol, dia tidak jengkel, dia tidak benci dengan kondisi yang menimpanya. Tidak, dia ridha, rela, karena dia tahu Allah Ta'ala mencintainya, sehingga Allah mengujinya sebagaimana dia menyatakan dengan lisannya, saya cinta Allah.
Karena konsekuensi cinta, maka kita menerima apapun yang diputuskan oleh sesuatu yang kita cintai. Begitulah konsekuensi cinta. Sebagaimana seorang laki-laki yang katanya cinta dengan seorang wanita, cinta dengan istrinya, maka dia pun akan rela berkorban dan menerima apapun dari orang yang dia cintai. Begitulah seorang yang menyatakan cinta kepada Allah, dia akan terima apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya kata beliau, wa man sakhira, siapa saja yang marah ketika diuji oleh Allah, ketika mendapatkan musibah, falahus sakhat, maka dia akan mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level yang paling pertama, meyakini bahwa musibah yang menimpa seseorang, dia yakini ini sudah keputusan Allah, ini kehendak Allah, yang dia harus ridho dengan keputusan Allah Ta'ala tersebut. Dia terima dan tidak perlu dia marah kepada Allah, tidak perlu dia dongkol, tidak perlu dia murka dan semisalnya. Kemudian yang lebih utama lagi dari ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama takdir yang buruk, adalah berusaha untuk sabar. Maka levelnya naik. Kalau yang pertama tadi, dia tidak berdosa, itu saja. Dia tidak berdosa karena masalah keimanan, masalah takdir adalah masalah keimanan, yang apabila dia tidak menerima itu, Allah Ta'ala murka, artinya dia berdosa. Yang kedua, dia berusaha untuk bersabar. Orang yang bersabar, dia akan mendapatkan kebaikan, bahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dia bersabar dengan musibah itu. Bersabar lebih kepada ketahanan dalam menerima dan menahan sesuatu yang tidak menyenangkan tadi dalam waktu yang panjang, dia sabar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia pahala yang melimpah untuknya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang bersabar ini, yakni dengan usaha. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha untuk menjadi seorang yang penyabar, Allah karuniakan dia kesabaran itu untuknya, sehingga dia bisa bersabar. Jadi ada orang-orang yang tidak Allah Ta'ala berikan kesabaran itu. Kenapa? Karena dia tidak ikhtiar, dia tidak berusaha. Orang yang berusaha, Allah akan sukseskan usahanya. Orang yang bermalas-malasan, tidak mungkin Allah berikan. Lihatlah orang-orang yang sukses menggapai cita-citanya karena dia berusaha. Kemudian dia bertahan terus dengan ujian demi ujian, akhirnya Allah Ta'ala berikan apa yang dia cita-citakan. Nah begitu juga, kesabaran ini merupakan tingkatan tinggi yang dimiliki oleh para nabi. Tidak hanya sebatas menerima dan menahan, tidak marah, tapi dia berusaha untuk bertahan dalam waktu yang cukup panjang dari ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan, dan inilah dia kesabaran. Lalu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada satu pemberian pun kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya dibandingkan karunia sabar ini, kata Nabi SAW. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala karuniakan kesabaran, ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama intinya dia tidak terkena dosa, sebagaimana ahlu jahiliyah, mereka terkena dosa tatkala tertimpa musibah. Sudah tertimpa musibah, terkena dosa lagi, dosa kekufuran, yaitu kufur nikmat, kufur terhadap takdir, yaitu perbuatan niyahah. Karena Nabi SAW melarang kita untuk berbuat niyahah, seperti menolak takdir Allah ketika ada yang meninggal dunia sampai dia merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya. Ini perbuatan niyahah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innal mayit yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaih. Mayit itu akan tersiksa di dalam kuburnya karena perbuatan niyahah orang yang masih hidup yang ditujukan kepadanya, sehingga dia harus ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia bersabar, dan kesabaran ini akan mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Tingkatan yang lebih tinggi lagi, ihtisab. Dia tidak hanya bertahan, tidak hanya bersabar
karena kesabaran itu juga sudah merupakan pemberian dan karunia Allah, lalu dia berupaya untuk ihtisab, minta dibalas yang lebih baik dari apa yang menimpanya. Bahkan Nabi SAW mengajarkan doanya kepada Ummu Salamah. Dia teringat apa yang diajarkan oleh Nabi saat suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Dia teringat nasihat Nabi, apabila tertimpa musibah, bersabarlah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini menunjukkan dia sabar. Tapi tambahin lagi supaya dia naik kepada tingkatan ihtisab. Katakan kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dari musibahku ini, wahluf li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik dari musibah ini. Beri aku ganti yang lebih baik. Dan betul-betul Allah mengganti yang lebih baik kepada Ummu Salamah. Setelah wafatnya suaminya Abu Salamah, Allah ganti dengan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW menikahinya. Maka ihtisab, ketika kita mendapatkan musibah, kita ridha, jangan sampai marah. Lalu kita berusaha untuk bersabar dari awal tertimpa musibah. Lalu setelah itu kita minta kepada Allah supaya kita diganti, diberi ganti yang lebih baik. Apakah itu di dunia ataukah itu di akhirat? Apakah itu berupa penyakit, karena itu menyedihkan dan menyakitkan, diganti nanti oleh Allah. Apakah itu di dunia atau nanti di akhirat? Apakah kehilangan harta diganti oleh Allah, ataukah itu berupa keluarga akan diganti oleh Allah Ta'ala, berupa teman-teman yang setia nanti di jannahnya. Itu pada jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, level kesabaran yang harus dimiliki oleh orang-orang Islam ketika mereka menghadapi takdir demi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah salah satu pokok keimanan dari keimanan orang-orang Islam, dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimin, innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyebutkan kondisi manusia tatkala tertimpa musibah, ujian keimanan mereka terhadap takdir, maka kondisi yang paling tertinggi dari apa yang kita sebutkan dari 3 level tadi, yang paling tertinggi yaitu seorang apabila tertimpa musibah yang tidak menyenangkan, maka justru dia bersyukur kepada Allah, justru dia tetap memuji Allah. Jangankan untuk benci kepada Allah, jangankan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak rela dan tidak ridha, dan itu banyak diucapkan oleh manusia. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Seakan-akan dia ingin menantang Allah, padahal Allah yang memutuskan itu untuknya. Yang kita tidak tahu begitu banyaknya hikmah di balik musibah itu semuanya. Maka yang paling tertinggi kata para ulama, ketika seorang yang mampu tetap memuji-muji Allah walaupun dia dapat musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, dan itulah levelnya Nabi kita SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat, beliau apabila mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Beliau tetap memuji Allah, segala puji hanya milik Allah. Allah tetap dipuji apapun yang kita dapatkan, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Tetap seorang mukmin yang mengagungkan Allah, dia tetap memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kecintaannya lebih besar kepada Allah dari apa yang dia rasakan. Maka barang siapa yang ingin mencapai level ini, sungguh dia orang-orang yang beruntung, dan mudah-mudahan dia akan digabungkan nanti bersama para nabi di yaumil akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.